Pamor pesawat F-35 sebagai jet tempur tercanggih di dunia memang tak bisa terelakkan. Tidak mudah mendapatkan jet siluman ini. Itulah mengapa hanya segelintir negara terdekat Washington yang bisa memilikinya. Dan selama bertahun-tahun, Arab Saudi sudah mengetuk pintu Amerika Serikat meminta akses ke jet generasi kelima ini. Namun setiap kali Riyadh mendekat, ada saja tembok tinggi yang menghalangi. Entah itu karena tekanan Israel, kekhawatiran Kongres Amerika Serikat, hingga persaingan geopolitik dengan Cina. Tapi tahun ini situasinya berubah. Hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi mulai menghangat dan rumor soal penjualan F-35 kembali membesar. Terutama usai Presiden Donald Trump bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, pada 18 November 2025. Pertanyaannya, mengapa Arab Saudi begitu menginginkan jet tempur F-35? Bagi Arab Saudi, F-35 bukan sekadar pesawat tempur. Ini simbol kekuatan, pengaruh, dan jaminan keamanan di kawasan yang terus berubah cepat. Pertama, karena Saudi ingin menjaga jarak aman dari Iran. Meskipun hubungan Riyadh dan Teheran sempat mencair, kedua negara tetap saling curiga. Iran terus memperluas program drone dan rudal balistik. Bagi Saudi, F-35 adalah cara tercepat untuk mengunci superioritas udara, bahkan sebelum ancaman apapun lepas landas. Kedua, adanya pengalaman perang dengan Houthi di Yaman yang menjadi pelajaran pahit. Selama bertahun-tahun, Saudi terus menghadapi drone dan rudal Houthi yang sulit ditangkap radar. F-35 dengan kemampuan siluman dan sensornya memungkinkan pilot Saudi mendeteksi target kecil, mengunci dan mengeksekusi serangan presisi jauh lebih cepat dibandingkan jet generasi keempat seperti F-15. Ketiga, persaingan dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab sebelumnya nyaris mendapatkan F-35 sebelum kesepakatannya dibatalkan karena kekhawatiran Amerika Serikat soal teknologi sensitif yang bisa bocor ke Cina. Riyadh tidak mau tertinggal dari Abu Dhabi, apalagi karena kedua negara berlomba menjadi kekuatan militer paling modern di kawasan Teluk. Keempat, Saudi sedang membentuk ulang arah pertahanannya. Menurut visi 2030, mereka ingin menjadi pusat industri militer di kawasan Timur Tengah. Tetapi untuk meyakinkan investor dan mitra internasional, Saudi butuh platform tempur tercanggih di dunia. F-35 seolah menjadi puncaknya, dan bentuk legitimasi bahwa Washington benar-benar menganggap Saudi sebagai sekutu strategis utama. Dan yang kelima adalah status politik. Di banyak negara Timur Tengah, siapa yang punya F-35 otomatis berada di lingkaran elit pertahanan global. Hanya sekutu paling dekat Amerika Serikat yang mendapatkan akses ke jet tempur canggih itu. Bagi Riyadh, memiliki F-35 berarti naik kelas. Singkatnya, Saudi mengejar F-35 karena jet ini memberi 3 hal sekaligus, yakni mencegah ancaman dari Iran, mengunci keunggulan atas rival di kawasan Teluk, dan mengejar pengakuan dari Amerika Serikat. Dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Pangeran Mohammed bin Salman, wacana penjualan F-35 ke Arab Saudi semakin menguat. Dalam pertemuan pada 18 November 2025 itu, Trump mengindikasikan bahwa dirinya akan melakukan penjualan jet F-35 kepada Arab Saudi. Trump merasa Israel akan baik-baik saja dengan rencananya itu, meski penjualan F-35 ke Arab Saudi bisa mengancam keunggulan militer Tel Aviv. But I will say that when you look at the F-35, and you're asking me, is it the same? I think it's going to be pretty similar, yeah. You know, how will that this affect? is a great ally, and Israel's a great ally. And I know they'd like you to get planes of reduced caliber. I don't think that makes you too happy. They've been a great ally, Israel's been a great ally, and we're looking at that exactly right now. But as far as I'm concerned, I think they are both at a level where they should get top of the line, yeah.
Pengumuman Trump itu mengejutkan beberapa orang di Partai Republik karena khawatir akan mengganggu keunggulan militer kualitatif Israel atas negara-negara tetangganya. Terutama pada saat Trump bergantung pada dukungan Israel untuk mencapai keberhasilan rencana perdamaiannya di Gaza. Namun, kemungkinan besar rencana Trump menjual F-35 yang selama ini didam-damkan Arab Saudi ada hubungannya dengan Abraham Accords. Trump memandang jika Arab Saudi sebagai ekonomi Arab terbesar di Timur Tengah ikut menandatangani Abraham Accords, maka negara-negara lain kemungkinan akan ikut dalam perjanjian itu. Karena bagi Trump, Abraham Accords adalah elemen penting untuk membangun stabilitas di Timur Tengah. Singkatnya, dengan memberi Arab Saudi akses F-35, Trump berharap Riyadh mau bergabung dalam Abraham Accords dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Pertanyaannya, jika Arab Saudi begitu ngotot untuk membeli F-35, kenapa Amerika Serikat tidak bisa langsung melepas jetnya untuk Riyadh sedari dulu? Untuk mendapatkan F-35, Arab Saudi harus menghadapi tembok tinggi. Pertama, karena Israel. Amerika Serikat punya hukum yang mengharuskan Washington menjaga apa yang disebut sebagai qualitative military edge. Artinya, Israel harus selalu punya keunggulan militer mutlak atas negara manapun di Timur Tengah. Jika Arab Saudi punya F-35, maka keunggulan Israel akan berkurang, mengingat Tel Aviv juga memiliki jet serupa dengan modifikasi khusus. Ini adalah alasan yang paling klasik dan menjadi alasan sama yang membuat permintaan Arab Saudi selalu kandas. Kedua, karena adanya kekhawatiran bocornya teknologi ke China. China tengah melebarkan kerjasama di bidang industri militer dengan negara-negara di Timur Tengah. Amerika Serikat takut jika Arab Saudi mendapatkan jet F-35, maka teknologi canggih pesawat itu akan jatuh ke tangan China, musuh geopolitik Washington. Ketiga, karena adanya permainan politik dalam Kongres Amerika Serikat. Dalam penjualan alutsista, termasuk F-35, Kongres bisa saja menggunakan hak vetonya dan menolak penjualan meski Presiden menyetujuinya. Begitu pula soal penjualan F-35 ke Arab Saudi. Selama ini, kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi membuat Arab Saudi sulit mendapatkan akses ke F-35. Pada akhirnya, keinginan Arab Saudi untuk membeli F-35 bukan sekadar urusan membeli pesawat tempur tercanggih di dunia. Di baliknya, ada ambisi geopolitik, kepentingan keamanan, dan upaya Riyadh untuk menegaskan posisinya di tengah kawasan yang terus bergejolak. Namun, F-35 bukanlah produk yang bisa dibeli hanya dengan uang. Jet ini datang dengan persyaratan politik, kepercayaan, dan kalkulasi strategis yang sangat ketat dari Washington. Selama ancaman teknologi Cina masih ada, selama konflik regional masih rentan meluas, dan selama kepentingan Israel tetap menjadi prioritas utama Amerika Serikat, Arab Saudi harus bersiap menghadapi proses panjang untuk bisa mendapatkan F-35. Pertanyaannya sekarang, apakah Trump benar-benar akan membuka pintu itu untuk Riyadh? Atau ini hanya bagian dari tekanan politik yang lebih besar untuk menarik Arab Saudi masuk ke dalam Abraham Accords dan mengubah peta geopolitik Timur Tengah? Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.